Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi kali ini aku tuh akan ngebahas mengenai seputar edukasi juga tepatnya. Jadi sesuai dengan judul thumbnail yang sudah kalian baca, aku akan share ciri-ciri pasangan yang mempunyai penyakit menular. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip. Nah jadi gini beb, yang namanya penyakit menular khususnya seks itu kan sangat berbahaya ya beb ya. Nah apalagi kalian itu tipe orang yang bersih banget gitu ya beb ya. Kalian ngerasa kalian tuh enggak punya penyakit seks gitu yang menular. Nah takutnya kalian itu nanti misalnya nih kalian lagi di luar gitu ya. Biasanya kalau para pria nih ya, baik itu pria yang udah married atau jomblo gitu ya, mereka itu terkadang beb ada kala-kalanya gitu mereka itu pengen nyicip gitu, nyicip emang makanan apa ya beb ya. Nah jadi dari cicip mencicip sedikit-sedikit ini awalnya sedikit-sedikit ya beb ya, karena keenaan malah keseringan gonta-ganti pasangan. Nah ini yang bahaya beb. Nah jadi kalian kudu kalian tahu gitu ya beb ya, jangan sampai nih ya kalian itu bisa tertular penyakit seks yang berbahaya. Nggak pengen kan beb ya, namanya penyakit seks berbahaya itu ngobatinya susah loh beb, apalagi kalau kita terkena penyakit yang gimana gitu ya, yang nggak ada obatnya apalagi. Ya Allah jangan sampai ya beb. Nah makanya para pria, nah para wanita juga, para wanita tuh hampir beberapa persen, nggak banyak ya. Kalau pria berapa persennya banyak tuh yang cicip mencicipi. Kalau wanita ini hanya sedikit. Tapi tidak dipungkiri beb, yang namanya seorang wanita cicip mencicip itu pasti ada ya beb ya. Baik itu wanita yang sudah mempunyai suami maupun yang belum married. Mungkin pria bertanya, masa wanita bisa cicip mencicipi walaupun dia udah punya suami? Bisa dong beb, selingkuh. Wanita kalau udah selingkuh pasti tuh minta dicicipi, nggak mungkin kan. Nah makanya juga kudu hati-hati yang wanita, jangan sampai terkena ya beb ya, bahaya. Jadi apa sih ciri-cirinya itu? Nah yang pertama tuh yang harus kalian ketahui beb, sering mengeluh di saat bercocok tanam. Nah, keluhannya tuh di mana? Ya di situ beb, dia tuh ngerasa kesakitan, nyeri yang dalam jangka waktu yang amat panjang gitu. Jadi di saat awal dia mulai kalian bermain bercocok tanam sampai selesai muncrat, dia ngerasa sakit dan nyeri ya beb ya. Jadi dia ngerasa nggak nyaman gitu di bagian si onoknya ya beb ya. Nah lalu ciri-ciri di nomor 2 adalah doi itu mempunyai ketombe berkerak di kepala yang tidak seperti biasanya. Jadi istilahnya ini beb, ketombenya itu nggak wajar banget. Ketombenya ini udah mencakup versi yang ganas, jadi udah berkerak-kerak, udah bertumpuk-tumpuk gitu di kepalanya. Nah terus ketombenya itu beb yang berkerak itu banyak banget gitu di kepalanya gitu ya beb ya. Jadi ngerasa tuh dia sebentar tuh menggaruk bagian kepalanya, pokoknya merasa nggak nyaman gitu. Kalau doi duduk sama kalian, kalian menemukan gerak-geraknya itu selalu aktif di atas kepala itu beb ya. Sekali dia garuk gitu ya, di sini bagian mana ono kucuk gitu ya beb ya. Jadi kalian ngerasa risih malahan ngelihatnya, kenapa tuh kepala ya.
Dan lalu di nomor 3 ada benjolan seperti kutil di sekitar mulut dan kemaluan. Nah, jadi kalian beb, para pria, kalian tahu kutil nggak? Kutil tahu ya beb ya, ukurannya semana gitu ya. Nah, biasanya kutil itu berada di area kemaluan, tepatnya di mulut kemaluan, di tepi-tepi. Nah, ada beberapa kutil yang di daerah situ ya beb ya. Jadi kalau kalian menemukan pasang kalian itu dengan ciri-ciri seperti ini, kalian jangan anggap sepele beb. Ini perlu dipertanyakan ya beb ya. Jadi jangan kalian kira teh lalat kali ya. Enggak beb, teh lalat dan kutil itu berbeda bentuknya. Nah, jadi kalian harus waspada kalau kalian menemukan gitu ya, kalian jajan nih, cicip nih, terus kalian menemukan kutil di area mulut kelamin, jangan dilanjutkan. Kalau menurut aku ya beb ya, di stop. Kan kita ngejaga ya beb ya, jangan sampai kita terkena penyakit menular seks yang bahaya gitu ya. Dan lalu di nomor 4 beb ya, aku lupa 4 apa 5 ya, keputihan yang abnormal pada wanita atau keluar cairan yang berbau amis dari Mr. P pria. Jadi buat kalian nih, yang wanita ya beb ya, kalau kalian menemukan cairan yang amis pada Mr. P pria pasangan kalian, nah kalian kudu curiga ya beb ya. Jadi kalian bisa bedakan beb, cairan yang normal dan tidak normal ya. Biasa kalau cairan yang berbau amis itu warnanya itu agak kekuning-kuningan dan baunya itu menyengat beb, menyengat banget. Jadi kelihatan ya dengan cairan yang normal yang sehat gitu ya beb ya. Dan lalu di nomor selanjutnya adanya ruam pada tangan, kaki dan badan. Jadi ke seluruh tubuh gitu ada ruam ya beb ya. Nah, jadi kalian harus patut waspada tentunya. Dan lalu di nomor selanjutnya, nyeri perih panas seperti terbakar saat BAB. Nah, jadi di saat kalian BAB itu beb ya, kalian udah jongkok gitu ya, baru udah mau BAB tapi kalian ngerasa nyeri gitu ya. Nyerinya itu dalam jangka waktu lama, jadi dari awal sampai selesai bab tetap nyeri yang kalian rasakan. Terus kalian merasakan di daerah BAB kalian itu seperti ada rasa-rasa terbakar gitu beb, kayak panas gitu ya beb ya. Jadi kalian ngerasa nggak nyaman gitu. Kalian tuh sebenarnya mau BAB tetapi merasakan hal sesuatu yang aneh juga gitu. Jadi susah untuk mengungkapkannya ya gitu ya beb ya. Nah, jadi menurut aku kalau kalian mempunyai ciri-ciri seperti ini, kalian tetap waspada dan langsung konsul ke dokter ya beb ya. Itu saran aku. Nah, jadi itu dulu konten aku. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya deh.